A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar untuk mentadabbur satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang ke-54. Hari ini kita akan bincang tentang qalbun muhbit, ya, qalbun muhbit. Hati yang diliputi oleh ketundukan, ya. Ketundukan, ya, al-ikhbat. Al-ikhbat yaitu ketundukan, ya. Dan tempatnya ada dekat kolbu, maka digelar sebagai kolbun mukhbit. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sekali lagi. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatuhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Maksudnya adalah agar supaya orang-orang yang telah diberikan ilmu itu, ya, agar orang-orang yang telah diberikan ilmu itu mengenal, mengetahui bahwasanya Al-Quran yang berada, yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah kebenaran yang berasal daripada Rabb engkau, wahai Muhammad. Lalu terhadap kebenaran itu mereka pun mengimaninya, ya, dan kalbu mereka menjadi tunduk, ya, terhadap kebenaran itu. Dan sesungguhnya Allah betul-betul akan memberikan hidayah, ya, kepada orang-orang yang telah beriman itu agar supaya mereka berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan keislaman. Ya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang diberi ilmu itu harapannya adalah iman mereka semakin bertambah ketika berhubungan atau berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang murni berasal daripada Tuhan Muhammad yang di dalamnya mengandungi kebenaran. Lalu segenap anggota badannya ditundukkan di atas kebenaran itu. Dan ketika berlaku yang demikian itu, maka Allah menjanjikan satu ganjaran untuk mereka, bahwa Allah akan mengarahkan mereka ini tetap berada di jalan yang lurus untuk istiqamah. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah,
apabila kita mau memikirkan dari permulaan kita membincangkan tentang istiqamah, sehinggalah kalbu yang pertama, kalbu mukmin, sampailah sekarang kalbun muhbit. Semuanya tidak akan terlepas daripada satu unsur yang disebut dengan keimanan yang berpunca pada ilmu. Jadi puan-puan bincang tentang kalbu, semuanya akan kembali kepada iman, kepada ilmu, kepada penyaksian dan lain sebagainya. Ya. Oke. Hari ini Ustazah sempat, ya maksudnya hari semalam dan hari inilah, menyempatkan diri untuk membuka ya beberapa kitab saja ya, kitab tafsir. Pertama, Muntaka Tafsir Ibnu Qayyim. Kedua, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Ketiga, membuka kitab tafsir Al-Muyassar. Keempat, membuka kitab ensiklopedia Akhlak Nabi, yaitu Nadratun Naim. Dan yang kelima, saya membuka kitab Syarah Riyadhus Salihin, ya, yang menghimpun tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi itu sajalah Ustazah boleh merujuk perbincangan hari ini, tak banyak rujukannya. Jadi semoga perempuan tuan-tuan boleh menganggaplah pertemuan ini bersifat ilmiah, tidak sembang santai tanpa ada unsur rujukan sama sekali. Ya, baik perempuan tuan-tuan. Terkait ayat ini, apabila Ustazah merujuk ya kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya, beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Ibnu Ashur, menjelaskan tentang pemaknaan al-muhbit. Ya. Tetapi nanti kita akan tafsirkan ayat ini dahulu, di mana letak kata ikhbats itu, baru kita masukkan tafsiran Al-Imam Ibnu Ashur. Baik. Ayat ini kita akan bahagikan menjadi 3 bahagian. Ya. Kita akan bahagikan menjadi 3 ya, perempuan, tuan-tuan. Pertama, untuk memudahkan penafsiran kita bagi, ya, karena saya teringat perkataan Dr. Nabulsi, dalam satu ayat itu ada as-sibaq, ada as-siyaq, ada al-lihaq. Ya. Jadi saya bagi 3 di situ. Ada permulaan, ada pertengahan, ada akhirnya. Dan ketiga-tiganya saling dikaitkan supaya Quran itu nampak kemukjizatannya dan tidak dianggap seperti mana orang-orang orientalis ya, bahwa Quran itu tidak tertib dan saling loncat-loncat susunannya. Oke, perempuan tuan-tuan bagi 3 ya. Pertama ya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Itu pertama. Yang kedua, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Ya. Yang ketiga, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Bagian yang pertama ini adalah menjelaskan tentang kebenaran Al-Qur'an. Ya. Dan kebenaran ini hanya akan diakui sebagai kebenaran oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Yang kedua, ya, fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, adalah menjelaskan tentang respon atau sikap manusia yang berilmu itu terhadap Al-Quran yang mengandungi kebenaran, al-haq. Responnya. Oke, maknanya objek sudah ada, yaitu Al-Quran Al-Karim yang turun daripada sisi Allah, di dalamnya mengandungi kebenaran. So, bagaimana respon orang-orang yang diberikan Allah ilmu ini? Fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, yaitu mereka menjadi lebih beriman lagi. Yang sebelumnya beriman mungkin beriman, yang telah beriman lebih beriman lagi. Kemudian segenap anggota badannya itu ya ditundukkan, yang sebelumnya qalbu telah ditundukkan terhadap kebenaran itu. Kemudian yang ketiga, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, adalah menjelaskan tentang ganjaran atau reward atau motivasi. Ya,
apakah hasil yang akan dicapai oleh orang-orang yang berilmu tatkala dia berinteraksi dengan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu? Ya, inilah ganjarannya. Allah Al-Hadi akan memberikan petunjuk terus tanpa bantuannya, maksudnya tanpa campur tangan manusia, kepada jalan yang lurus. Wa innallaha lahadin ila siratim mustaqim. Allah beri taufik untuk maintain di atas jalan istiqamah itu, ya, untuk istiqamah di atas jalan yang lurus itu, maknanya Allah akan turunkan sakinah kepada orang tersebut apabila orang tersebut telah mencapai titik keimanan, membenarkan ayat-ayat Al-Quran, tunduk di atas kebenaran itu, ditangguhkan segala bentuk teori yang diciptakan oleh diri sendiri itu, dan kembali kepada kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran itu. Oke, baik. Jadi perempuan tahu ya, 3 tadi itu ya. Pertama, tentang objek berupa Al-Quran yang mengandung kebenaran. 2, respon terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh kalangan ahli ilmu. Ya, maknanya kalau tak boleh respon dengan baik, itu kan ahli ilmu lah, begitu aja. Kalau sekarang orang klaim dirinya sebagai ahli ilmu, tetapi ketika diberikan teori Al-Quran tak mau terima, itu orang jahil sebetulnya, bukan ahli ilmu. Walaupun dia berpakaian penampilan yang sangat menawan, sangat mengagumkan, tetapi hakikatnya dia laksana tong kosong, nyaring bunyinya. Kemudian yang ketiga adalah natijah, result yang akan dicapai bagi orang-orang yang berilmu ketika akal dan pikirannya ditundukkan di atas kebenaran, yaitu kebenaran Al-Quran Al-Karim. Baik, perempuan, tuan-tuan, sampai di sini kita punya huraian sistematika satu ayat ini. Baik, saya akan tafsirkan ayat ini menggunakan tafsir Muntaqa Tafsir Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya. Jadi cantiknya ayat ini adalah diawali dengan 2 ayat sebelum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan ataupun dalam kitabnya Tibbul Qulub, ya, Tibbul Qulub, ya, klinik penyucian hati. Beliau mengatakan bahwa kalbu manusia itu dibahagi 3. Mengikut ayat ini dikomen dengan 2 ayat sebelum. Ya, perempuan, tuan-tuan, mengikut ayat ini, ya, ayat yang ke-54, ya, disambungkan dengan 2 ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-52, 53, dan 54 adalah menjelaskan tentang 3 jenis kalbu manusia. Ya, sekarang kalau perempuan, tuan-tuan telah mendengar adanya 3 pembagian kalbu, itu dalilnya dekat mana? Nah, jadi ketika orang klaim kalbu ada 3 jenis, itu dalilnya mana? Baru kita akan terima klaim mereka itu. Tetapi ketika mereka klaim ada pembahagian kalbu itu melebihi dari 3, kita akan bertanya misalnya, apa dalil yang dikemukakan itu? Ya, kalbu-kalbu yang kita kemukakan ada kalbun mukmin, ada kalbun miskin, ada kalbun muhtad, ada kalbun mutmain, ada kalbun mukhsy, ada kalbun sekarang muhbit. Itu semua di bawah satu naungan besar nama kalbu, yaitu kalbun salim. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada terdapat 3 jenis kalbu, ya, mengikut ayat-ayat tadi itu, ayat 52, 53 dan 54. Jadi ceritanya begini perempuan, ya. Ya, sebelum saya masukkan 3 kalbu itu, ikutkan ayat tadi itu. Setiap para nabi atau para rasul ketika membacakan ayat-ayat Allah, syaitan akan masuk memberikan godaan dan gangguan. Ya. Kemudian ketika gangguan itu masuk dalam kalbu, dalam pemikiran para nabi dan rasul ketika membacakan ayat-ayat Allah itu, Allah segera melakukan nasakh, ya, dalam kalbu para nabi dan rasul itu daripada gangguan, tipu daya, bisikan syaitan. Supaya yang disampaikan itu benar, ya. Karena itulah Rasulullah dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan itu murni wahyu, karena ketika syaitan masuk dalam akal dan pikiran nabi itu terus dinasakh oleh Allah untuk menjaga kemurnian wahyu itu agar tak bercampur dengan wahyu. Maka rugi kiranya kalau kita bersandar pada perkataan orang tanpa mau bersandar pada perkataan Rasulullah yang setiap perkataannya itu dalam bab agama itu murni daripada wahyu Allah tanpa campur tangan hawa nafsunya ataupun syaitan, karena Allah telah menasakh bisikan itu. Lain cerita kalau yang baca itu kita, maka syaitan akan melakukan al-qafi omniyati, dalam bacaan kita akan dibuat tamanni, ya, seolah-olah ada benar bacaan namun banyak kesilapan di situ. Oke. Apa tujuan di sebalik
Allah menurunkan, ya, mengizinkan syaitan itu membisikkan gangguan dalam bacaan Al-Quran itu, supaya sebagai ujian bagi orang-orang yang kalbunya marid, ya. Ayat yang ke-43 menjelaskan fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad, agar menjadi ujian atau satu cabaran, ya, bagi orang-orang yang dalam kalbunya itu ada penyakit, yaitu orang-orang munafik yang diliputi oleh keraguan, sehingga mereka pada akhirnya menolak tentang kebenaran ayat-ayat Quran itu. Itu orang munafik. Maknanya digelar orang munafik itu berqalbun marid. Ya, berqalbun marid, yaitu ragu terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dibagi teori, solusi, ya, jalan keluar dari Al-Quran, mereka tetap meneguhkan teori masing-masing tanpa mau melirik sedikit pun pada teori daripada Al-Quran Al-Karim, dianggap sebagai teori yang kadaluarsa, yaitu teori yang sudah expired, karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Kemudian juga sebagai fitnah atau ujian, ya, lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang kalbunya itu adalah qasiyah. Qasiyah itu adalah keras, mati. Maka di sini disebutkan qalbun mayyit, ya. Jadi pertama qalbun marid, qalbunnya orang munafik, dan yang kedua qalbun mayyit, qalbunnya orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Nah, ada baki qalbun yang ketiga, ya, qalbun yang ketiga, yaitu waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbihim fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Jadi qalbun mukhbit itu dikatakan sebagai qalbun salim. Jadi dari sinilah Al-Imam Ibnu Qayyim menafsirkan bahwa qalbu itu dibagi tiga. Satu qalbun marid, pemiliknya adalah orang munafik yang di dalamnya ada unsur keraguan. Yang kedua, qalbun mayyit, yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak pernah mengenal Allah, ya, yang tak pernah mengenal Allah langsung. Dan yang ketiga, qalbun salim, yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman yang telah mengenali Allah Ta'ala. Ya, kalau orang munafik dalam Al-Quran disebutkan mereka itu yadhkurunallaha illa qalila. Mereka memang mengingati Allah, mengenal Allah, namun dalam jumlah yang sedikit sehingga digoncangkan oleh dunia dan mereka akhirnya ragu terhadap kebenaran itu. Ya, jadi tiga qalbu, ya perempuan, qalbun marid, qalbun mayyit, dan qalbun salim. Itu disebutkan dalam surah ini. Jadi dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menghimpun tentang kriteria atau jenis-jenis qalbu, cuma ada dalam surah Al-Hajj sahaja. Oke, baik perempuan. Jadi apakah qalbun mayyit itu? Qalbu yang betul-betul tidak mengenal Allah sehingga tidak pernah mengesahkan Allah, tidak pernah menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Apakah qalbun salim itu? Qalbun yang telah mengenali Allah, pada qalbu itu ada tawakal, pada qalbu itu ada ketundukan, pada qalbu itu ada ketakutan, pada qalbu itu ada kecintaan, pada qalbu itu ada keimanan, pada qalbu itu ada ketenangan, pada qalbu itu ada semacam harapan, ya, kerinduan, kecintaan. Itu namanya qalbun salim, ya, yang didasari oleh pengenalan atau ma'rifatullah. Dan qalbu yang ketiga, yang tengah-tengah, yaitu qalbun marid. Qalbun marid ini bergantung kepada posisi kesakitan. Apakah lebih teruk sakitnya atau sedikit sakitnya? Kalau sedikit sakitnya, peluang untuk diobati dan masuklah kategori qalbun salim nantinya. Kalau sakitnya lebih parah, faktor-faktor menuju kemusyrikan itu lebih besar, maka dia akan masuk dalam kategori nanti qalbun mayyit. Dan susah untuk diobati karena lebih dominan penyakit daripada sihatnya itu. Jadi sekarang kalau kita misalnya sedikit buat baik, banyak buat buruknya, itu qalbun marid dan perlu diobati. Dan bagaimana cara mengobatinya? Nanti kita akan bincangkan bagaimana cara meraih qalbun muhbit. Baik, itu tafsiran dalam kitab Muntaqa Tafsir Ibnu Al-Qayyim. Oke. Kemudian ketika membincangkan tentang makna al-ikhbat, ya, karena ayat ini adalah menjelaskan tentang respon orang ahli ilmu terhadap Al-Quran adalah fatukhbita
lahu qulubuhum, hatinya itu menjadi muhbit. Lalu kita tanya, apakah muhbit itu? Nah, disinilah cantiknya pandangan Al-Imam Ibnu Ashur dalam menghuraikan makna al-muhbit. Ya, bagi sesiapa yang mempunyai kecenderungan misalnya untuk mengkaji lafaz Al-Quran, saya cadangkan memang merujuk pada kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ashur. Ya. Kata beliau, tengok nih, tingginya pemikiran beliau dalam menjelaskan tentang makna al-ikhbat. Ya, qalbun muhbit. Al-muhbit itu kata Al-Imam Ibnu Ashur adalah al-mutawadi' laisa indahu takabbur atau la takabbur indah. Al-mutawadi' la takabbur indahu. Itu al-muhbit. Yaitu orang yang tawadhu, yang pada dirinya itu tidak ada yang namanya takabbur. Nak merasa diri lebih, lalu ditunjukkan pada orang lain, memaksakan orang lain untuk menghargainya. Kalau tak menghargainya, tak menghormatinya, tak menyanjungnya, tak memuliakannya, sakit hatinya. Itu namanya takabur. Dan takabur ini tidak pernah melekat pada qalbu yang berstatus qalbun salim atau qalbun muhbit. Ya. Fatukhbita lahu qulubuhum, qalbu mereka yang ahli ilmu itu ketika berhadapan dengan Al-Quran menjadi tunduk. Pertanyaannya adalah, mengapa tak disebutkan tawadha'a lahu qulubuhum? Kenapa dikatakan fatukhbit? Supaya akal kita hidup, karena istilah ikhbat itu hanya ada pada fenomena alam. Al-ikhbat itu berasal dari kata al-khabtu. Khabata yakhbatu khubtun. Wa ma makna al-khubtu? Dan apakah makna al-khubt itu? Al-khubtu itu, kata Ibnu Ashur, adalah al-makan al-munkhafid. Ya. Diddul, ya, al-makan al-munkhafid diddul mus'id, yaitu tempat yang rendah, yang turun ke bawah, yang merupakan lawannya al-mus'id, yaitu tempat yang tinggi mendaki. Jadi asal kata al-ikhbat atau al-hubtu yang disebutkan di sini fatukhbita, itu adalah tempat yang Anda boleh saksikan hari ini. Ada tak tempat yang turun ke bawah? Contohlah macam lereng ke, contohlah macam tempat menurun ya. Jadi itu namanya al-khabt. Lalu pada diri seseorang ketika muncul sifat rendah, sifat tunduk, sifat tidak meninggi tetapi merendah, maka orang itu digelar al-muhbitun. Dengan mengambil sampel ya, tempat yang rendah itu dilekatkan pada diri seseorang apabila kalbunya itu merasa rendah di hadapan kekuasaan Tuhannya, merasa rendah di hadapan sesama kaum mukmin yang mereka mukmin ini merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Coba cantiknya di sini perempuan. Allah nak memberikan makna tawadhu itu menggunakan sampel alam, yaitu tempat yang rendah, supaya kita boleh menyaksikan kerendahan itu, dan supaya kita boleh berpikir, dan supaya kita boleh mencontoh. Jangankan itu puan-puan, tuan-tuan, tandas kita kalau disetting, diatur oleh orang yang pakarnya, dia tidak akan membina tandas itu dalam keadaan sama rata, mesti akan dijatuhkan ke bawah agar air itu mengalir dengan redanya, dengan tanpa paksaan, dengan tenangnya, tanpa ada unsur pemaksaan di situ, mengalir. Tetapi kalau tandas itu sama rata, ya, tilenya itu, peluang kita akan beli alat untuk merendahkan dengan pemaksaan kita. Betul tak? So, itu adalah namanya al-makan al-munkhafid.
Karena itu al-muhbitun itu ditafsirkan sebagai al-mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu, yang merendahkan kalbunya, merendahkan dirinya di hadapan kebesaran Tuhannya dan juga di hadapan sesama manusia, khususnya di hadapan sesama kaum mukmin. Ya, dengan menanggalkan darjatnya yang dianggap sebagai orang yang berkedudukan, sebagai seorang CEO, sebagai seorang presiden, sebagai seorang perdana menteri, sebagai seorang ustadz, ustazah, dan lain sebagainya. Ya, martabat ditinggalkan, dijatuhkan, direndahkan, tetapi tugas dan tanggung jawab tetap dipegang. Itu namanya al-mutawadhi'. Laksana seorang raja yang mau makan bersama rakyatnya, ya, gelaran raja ditanggalkan, tetapi tugas sebagai seorang raja mengatur rakyatnya tetap dikerjakan. Itu namanya al-mutawadhi'. Sama ketika puan-puan nak bincang tentang khusyuk. Khusyuk dari bahasa apa? Dia daripada bahasa tanah. Ya, tanah, bumi yang mati itu disifati oleh Allah sebagai bumi yang khasyiatan. Lalu ketika manusia itu merasa lemah, tak berdaya, tidak memiliki apa-apa, tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan, itu namanya qalbun mukhsyi', kan? Subhanallah. Tetapi kalau tawadhu ini, padanya itu sudah ada perhiasan, ada kelebihan, tetapi dia mampu merendahkan dirinya. Tapi kalau khusyuk itu memang padanya tak ada apa-apa, sehingga dia dalam keadaan atau posisi yang merendahkan diri, khusyuk di hadapan kekuasaan Allah Ta'ala. Baik, tuan-tuan, sampai di sini kita membincangkan tentang makna al-ikhbat dalam tafsiran Imam Ibnu Ashur. Ya. Tetapi cantiknya ya, beliau memberikan satu ulasan bahwa qalbun mukhbit ialah qalbun mu'min. Bahwa kalbu yang tunduk, yang merendah, ya, ketika memiliki kelebihan, itu dikatakan sebagai qalbun mukmin, ya, dengan berpetunjuk kepada ayat ini, wa innallaha lahadil ladzina amanu. Ketika Allah bincangkan fatukhbita lahu qulubuhum, kenapa Allah tak katakan wa innallaha lahadil ladzina akhbatu? Iya kan? Tapi kenapa Allah katakan wa innallaha lahadil ladzina amanu? Bermakna tidak ada orang dikatakan boleh merendahkan diri di hadapan kekuasaan Allah tanpa dilatar belakangi oleh keimanan dahulu. Dan tidak ada keimanan yang boleh dicapai oleh seseorang tanpa adanya usaha untuk mencari ilmu. Maka Allah mengatakan qalbun mukhbit dalam ayat ini adalah qalbun mu'min mutawadhi', ya, la takabbura indahu, yaitu qalbun seorang mukmin yang tunduk kalbunya, tunduk jasadnya, ya, tidak ada unsur takabur di hadapan perintah Allah ataupun di hadapan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, puan-puan, tuan-tuan, sampai di sini kita boleh paham ya tentang pemaknaan ayat ini. Maka disinilah kita akan coba untuk mengkonsepkan apakah makna qalbun mukhbit. Apa makna al-ikhbat? Saya ingat mungkin puan-puan, tuan-tuan, sebahagiannya baru mendengar istilah ini kan. Oh, ternyata ada qalbun muhbit juga ya. Apa muhbit itu, Ustazah? Saya tak paham lah. Nah, disinilah ketidakfahaman kita membuat kita hidup dalam keburukan yang kita ciptakan sendiri di atas kejahilan kita. Ya, qalbun muhbit, ikhbat. Ikhbat. Apakah ikhbat itu? Atau al-khubts. Apakah ikhbat itu? Ikhbat itu adalah ketundukan kalbu seorang mukmin. Ya, saya bagi tanda di sini ada mukminnya. Ketundukan kalbu dimulakan dari kalbu dulu karena di sini ayatnya fatukhbita lahu qulubuhum, ya, ketundukan kalbu seorang mukmin, ya, dasarnya iman dulu baru berlakulah perubahan dalam kalbu yang tadinya meninggi penuh takabur menjadi tunduk. Ya. Ketundukan kalbu seorang mukmin ini sebetulnya disebabkan oleh perasaan rendah, ya. Rasa rendah diri, ya, tatkala berdepan dengan ketinggian
sifat Tuhan. Ya, sifatur Rabb. Rasa rendah diri tatkala berdepan ya berdepan dengan ketinggian sifat Tuhan. Lalu di sini muncul yang namanya ketaatan jasad yang dilakukan tanpa ada unsur keterpaksaan tapi penuh dengan ketenangan, keredaan. Di sini ada ketenangan, tumaknina, ketenangan, keredaan, kecintaan dalam mentaati perintah ya ataupun meninggalkan larangan Tuhan atau Allah. Coba. Jadi apakah makna al-ihbat itu? Ketundukan kolbu seorang hamba yang telah beriman disebabkan oleh perasaan rendah diri tatkala berdepan dengan ketinggian sifat Tuhannya, lalu menatijahkan ketaatan ya terhadap perintah Tuhan tanpa ada rasa keterpaksaan, melainkan disebabkan oleh perasaan redha, tenang, penuh cinta, bahkan dibalut unsur kerinduan. Al-ikhbat itu ya, dia bahagian daripada sifat khusyuk. Khusyuk itu asmal wa a'ammu ya, bersifat lebih umum dan meliputi merangkumi lafaz-lafaz di bawahnya. Ya, di bawah khusyuk itu ada khudu. Khudu itu ketundukan jasad. Ya, ada tadarru, ketundukan qalbu. Ada al-ikhbat, yaitu ketundukan qalbu plus dengan ketundukan jasad. Dipenuhi unsur kerinduan, kecintaan, ketenangan, keredaan tanpa keterpaksaan. Ini maknanya marhala yang tinggi dalam konteks khusyuk. Sekali lagi tuan-tuan, nanti kalau baca dalam Al-Quran, ada yatadarra'un, ada yang disebut dengan yakhsha'un, ada yang disebut dengan fatukhbit, ada yang disebut dengan apa tadi itu? Khudu'. Itu ada perbezaannya. Yang jelas adalah bahwa lafaz khusyuk itu terlalu besar untuk dihuraikan. Di bawahnya itu ada at-tadarru', itu ketundukan qalbu. Di bawahnya ada al-hudu', ketundukan jasad, anggota badan. Di bawahnya ada al-ihbad, ketundukan qalbu plus dengan jasad dibalut oleh perasaan tenang, cinta, dan penuh dengan kerinduan tanpa unsur keterpaksaan. Oke, paham di sini, perempuan, tuan-tuan? Jadi, ihbad itu adalah ketundukan qalbu ya seorang hamba yang telah beriman disebabkan oleh rasa rendah diri tatkala berdepan dengan kekuasaan, ketinggian dan kebesaran sifat Tuhannya, lalu menatijahkan ketaatan dalam mentaati perintah Allah ya, meninggalkan larangan Allah dengan penuh kerelaan, keredaan tanpa ada unsur keterpaksaan ya. Karena sifat muhbit itu adalah sifat yang merendah. Oke, baik. Saya bagi sampel untuk pemanaan di sini, perempuan, tuan-tuan. Ketika hujan, semalam dekat bangi hujan, dan sempat saya perhatikan lekak-lekuknya jalan, dan jalan itu pada tepi sisinya itu dibuat merendah. Tujuannya mungkin agar air itu boleh masuk ke longkang. Saya perhatikan, seronok ya air itu, sehingga dalam ilmu sains alam itu dikatakan dari kecil kita akan menghafalkan air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu sebuah falsafah. Maknanya tidak ada unsur pemaksaan bahwa air itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Tapi kalau air itu dialirkan ke tempat yang tinggi, ada unsur pemaksaan sehingga memerlukan alat namanya motor penggerak untuk menarik jalannya air itu supaya boleh masuk ke tangki. Itu adalah satu unsur pemaksaan. Tapi ketika saya menyaksikan air itu mengalir begitu saja, saya berpikir, ya Allah, inilah qalbun muhbit yang Allah hadirkan kali ini untuk saya fikirkan ketika saya hendak menyampaikan
pada puan-puan tentang qalbun muhbit hari ini. Dan Allah tunjukkan sampel air itu, sehingga falsafah air adalah dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan penuh kerelaan, dengan penuh keredaan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan, seolah-olah air itu sudah rindu pada tempatnya yang dia adalah di bawah. Subhanallah. Ya. Lalu kita akan bercermin diri. Macam mana nak jadi? Okey. Puan-puan, tuan-tuan, apabila kita sudah memahami tentang makna qalbun muhbit, sejenak mungkin kita akan merenung. Kalaulah qalbun muhbit macam ini nih, apa jenis ketaatan yang aku lakukan? Adakah setakat menggugurkan kewajiban atau sebentuk keperluan yang tanpanya aku tak boleh hidup, sehingga ketika misalnya ada azan berkumandang, kita layaknya air yang dicurahkan di atas jalan itu terus tanpa menunggu itu segera untuk turun ke bawah, ya, macam dah rindu nak ke bawah. Adakah ketika perintah Allah, contoh azan tadi berkumandang, kita masih nak santai-santai? Kalau kita masih santai-santai, belum lagi menjalankan ketaatan itu dengan baik, bermakna ada sesuatu yang masih silap dalam kalbu kita dan perlu kita luruskan dengan mempelajari jenis qalbun muhbit.